Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema bimbingan dan konseling dalam Islam. Dengan yang beranggotakan Adi Budiananto NIM 62, Rizky Muhammad Bintara NIM 63, Usaid Sahrul Mubarak NIM 64, Muhammad Ainun Nahar NIM 65, Akbar Damara Wicaksono NIM 67, dan Bagas Adi Saputro NIM 68. Pengertian bimbingan dan konseling Islam. Bimbingan dan konseling Islam ialah suatu aktivitas memberikan bimbingan, pengajaran, dan pedoman kepada peserta didik yang dapat mengembangkan potensi, akal pikiran, kejiwaan, keimanan, dan keyakinannya, serta dapat menanggulangi problematika dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat dengan baik dan benar secara mandiri berdasarkan pada dasar-dasar yang ada dalam agama. Selanjutnya, bimbingan dan konseling dalam dunia Islam. Keberadaan bimbingan dan konseling Islam dalam arti sederhana dan hakiki sudah ada sejak dahulu kala. Sejarah telah menjabarkan bahwa Nabi Adam alaihi salam pernah merasa berdosa dan bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula, dan kami berfirman, "Turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 36. Rasa dosa merupakan salah satu permasalahan yang perlu ditangani di dalam bimbingan dan konseling. Menurut Kamal Ibrahim Mursy, aktivitas konseling yang dijumpai pada zaman klasik Islam dikenal dengan nama hisbah atau ihtisab. Konselor disebut muhtasib dan klien dari hisbah dinamakan muhtasab alaih. Khalifah Umar bin Al-Khattab adalah orang pertama yang mengatur pelaksanaan hisbah sebagai suatu sistem dengan merekrut dan mengorganisir muhtasib atau konselor. Kemudian, ia menugaskan mereka ke segala pelosok negeri kaum muslimin guna membantu orang-orang yang bermasalah. Khalifah berikutnya juga meneruskan kebijaksanaan Umar sehingga ketika itu jabatan muhtasib menjadi jabatan yang terhormat di mata masyarakat. Bidang garap bimbingan dan konseling Islami. Menurut Maksudi, bimbingan konseling itu merupakan satu bentuk 3 dimensi dari subunsur. Yang pertama, bidang bimbingan. Yang kedua, jenis layanan. Dan yang ketiga, kegiatan pendukung. Bidang bimbingan terdiri dari yang pertama, bidang bimbingan pribadi. Yang kedua, bidang bimbingan sosial. Yang ketiga, bidang bimbingan belajar. Dan yang keempat, bidang bimbingan karir. Landasan bimbingan dan konseling Islami. Bimbingan dan konseling Islami berlandaskan kepada dasar yang menjadi sumber segala sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sebab keduanya merupakan sumber dari segala sumber pedoman kehidupan umat Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara atau pusaka. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang kepada keduanya, kitabullah dan sunnah Rasulnya." Hadis riwayat Muslim. Al-Quran dan hadis merupakan landasan utama yang dilihat dari sudut asal usulnya, merupakan landasan nakliyah. Maka landasan lain yang dipergunakan oleh bimbingan dan konseling Islami yang sifatnya akliyah adalah filsafat dan ilmu. Dalam hal ini, filsafat Islam dan ilmu atau landasan ilmiah yang sejalan dengan ajaran Islam. Selanjutnya, landasan fisiologi Islam bagi bimbingan konseling Islam. Fisiologi tentang dunia manusia, citra manusia, bagaimana menjadi manusia yang sesuai ajaran Islam. Kemudian, filsafat tentang dunia dan kehidupan, mengajarkan kita tentang arti kehidupan di dunia ini.
Selanjutnya, filsafat tentang pendidikan. Pentingnya pendidikan bagi setiap umat manusia. Selanjutnya, filsafat tentang masyarakat dan hidup masyarakat. Mengajarkan kita tentang pentingnya bermasyarakat karena manusia tidak akan bisa hidup seorang diri. Filsafat tentang kerja adalah upaya untuk mencari nafkah sesuai tuntunan Al-Quran. Kemudian, tujuan bimbingan konseling dalam Islam. Yang pertama, untuk menghasilkan suatu perbuatan perbaikan kesehatan, kebersihan jiwa dan mental. Yang kedua, untuk menghasilkan suatu perubahan perbaikan tingkah laku yang bermanfaat bagi dirinya maupun masyarakat. Selanjutnya, menghasilkan kecerdasan emosional. Yang terakhir, mengembalikan pola pikir yang sesuai ajaran bimbingan konseling Islam. Fungsi bimbingan dan konseling Islam. Dalam bimbingan dan konseling Islam memiliki 4 fungsi yang dapat membantu tercapainya tujuan bimbingan konseling Islam adalah sebagai berikut. 1. Fungsi pencegahan atau preventif, yaitu membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya di mana masalah tersebut dapat menghambat perkembangannya. Yang kedua, fungsi kuratif atau korektif, yaitu membantu individu memecahkan masalahnya yang sedang dihadapi atau dialaminya sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Yang ketiga, fungsi pemeliharaan, yaitu membantu individu agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik atau mengandung masalah menjadi baik dan kebaikan itu bertahan lama. Fungsi pemeliharaan di sini bukan sekedar mempertahankan agar masalah-masalah yang dihadapinya tetap utuh, tidak rusak dan tetap dalam keadaan semula, melainkan juga mengusahakan agar hal-hal tersebut bertambah lebih baik. Yang keempat, fungsi pengembangan atau developmental, yaitu membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik dan menjadi lebih baik, sehingga tidak memungkinkannya sebab munculnya masalah baginya. Asas-asas bimbingan dan konseling Islam. Ada 15 asas bimbingan dan konseling Islam. Yang pertama adalah asas kebahagiaan dunia dan akhirat, yang berisi tentang membantu klien atau konseling, yakni orang yang dibimbing mencapai kebahagiaan hidup yang senantiasa ditambahkan oleh setiap muslim. Yang kedua adalah asas fitrah, yang berisi tentang materi bimbingan dan konseling Islam merupakan bantuan yang diberikan kepada klien atau konseling untuk mengenal, memahami, dan menghayati fitrahnya sehingga gerak, tingkah laku dan tindakannya sejalan dengan fitrahnya tersebut. Yang ketiga adalah asas lillahi ta'ala, yang berisi tentang bimbingan dan konseling Islam diselenggarakan semata-mata niat karena Allah. Yang keempat, atas asas bimbingan seumur hidup, yaitu yang berisi tentang manusia hidup tidak akan ada yang sempurna dan selalu bahagia. Mungkin saja manusia akan menjumpai berbagai kesulitan dan kesusahan dalam kehidupannya. Yang kelima, asas kesatuan jasmani dan rohani, yaitu berisi tentang manusia itu dalam hidupnya di dunia merupakan satu kesatuan jasmaniah dan juga rohaniah. Yang keenam adalah asas keseimbangan rohaniah, yang berisi tentang rohani manusia memiliki unsur daya kemampuan pikir, merasakan atau menghayati dan bergendak atau hawa nafsu serta juga akal. Yang ketujuh, asas kemaujudan individu, yaitu tentang berisi bimbingan dan konseling Islam memandang seorang individu merupakan suatu wujud atau eksistensi tersendiri. Yang delapan, asas sosialitas manusia, yang berisi tentang manusia merupakan makhluk sosial.
Hal ini diakui dan diperhatikan dalam bimbingan dan konseling Islam. Yang ke-9 adalah asas sosialitas manusia, yaitu berisi manusia menurut Islam diberi kedudukan yang tinggi sekaligus tanggung jawab yang besar, yaitu sebagai pengelola alam semesta. Lanjut yang ke-10, asas keselarasan dan keadilan, yaitu yang berisi Islam menghendaki keharmonian, keselarasan, keseimbangan, keserasian, dan segala segi. Dengan kata lain, Islam menghendaki manusia berlaku adil terhadap hak dirinya sendiri, hak orang lain. Yang ke-11, asas pembinaan akhlakul karimah. Asas ini sekaligus melingkupi tujuan dan proses konseling Islam. Dari sisi tujuan konseling diharapkan sampai pada tetap memiliki tahap memiliki akhlak mulia. 12. Asas kasih sayang. Setiap manusia memerlukan cinta dan kasih sayang dari orang lain. Rasa kasih sayang ini dapat mengalahkan dan menundukkan banyak hal. Bimbingan dan Islami dilakukan dengan berlandaskan kasih dan sayang. Lanjut yang ke-13, asas saling menghargai dan menghormati. Dalam bimbingan dan konseling Islam, kedudukan pembimbing atau konselor dengan yang dibimbing atau klien pada dasarnya sama. Perbedaannya terletak pada fungsinya saja. Yang satu memberikan bantuan dan yang satu menerima bantuan. Yang ke-14, asas musyawarah. Bimbingan dan konseling Islam dilakukan dengan asas musyawarah, yang artinya antara lain pembimbing atau konselor dengan yang dibimbing atau klien terjadi dialog yang baik konselor atau konseling satu sama lain, tidak saling mendikte, tidak saling bersikap keras lagi, tidak saling menekan, dan tidak ada keinginan tertekan. Yang ke-15 terakhir adalah asas keahlian, yang berisi tentang bimbingan dan konseling Islam dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki kemampuan keahlian di bidang tersebut, baik keahlian dalam metodologi dan teknik-teknik bimbingan dan konseling maupun dalam bidang yang menjadi permasalahan bimbingan dan konseling. Nah, itu dia 15 asas bimbingan dan konseling Islam. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.